Ustazah, jadi setelah pembelajaran yang sudah dilakukan tadi, kali ini juga ada beberapa pertanyaan. Ada pertanyaan lagi ya untuk proses coaching dalam supervisi pembelajaran. Jadi setelah pembelajaran tadi, gimana sih pendapat Ustazah setelah menyajikan pelajaran di kelas? Ini dilihat dari segi apanya, Mbak? Dari tadi setelah apa diskusinya, apa gimana, semuanya gitu. Keseluruhannya. Keseluruhannya. Pendapat Ustazah. Ya, jadi pendapat saya kalau dilihat dari kita masuk ya pembukaan sampai di akhir, alhamdulillah berjalan sesuai yang diharapkan gitu, Mbak. Nah, tujuan pembelajaran juga alhamdulillah insya Allah tercapai gitu ya, dari apa yang mau diharapkan, mungkin apa yang tertulis di RPP saya juga gitu ya. Kemudian diskusinya juga berjalan baik gitu, walaupun ada satu atau anak yang pasti menjumpai lah ya, yang jalan sana jalan sini gitu. Kemudian sampai akhir pun mungkin ada keterbatasan waktu aja sih gitu, yang buat saya belum sampai selesai di presentasi anak-anak. Itu sih pendapat tentang pembelajaran hari ini. Proses pembelajaran yang tadi ini yang sudah dilakukan Ustazah, kira-kira menurut Ustazah sudah sesuai belum dengan yang direncanakan? Misalnya sudah sesuai dengan RPP atau gitu ya. Kalau sesuai dengan RPP, kalau menurut saya ya Mbak, nanti kita cross check bareng, karena kan Mbak juga tadi meneliti saya juga ya, melihat yang pengamatan di kelas. Kalau menurut saya sudah berjalan, hanya di bagian akhir itu kalau nggak salah di RPP biasanya saya menulis kalau ada diskusi pasti ada presentasi. Nah, yang saya singgung di awal tadi. Jadi itu mungkin yang belum dilaksanakan tadi hari ini. Jadi anak belum sampai tahap ke mempresentasikan hasil diskusinya gitu. Terus sih Mbak. Jadi tadi siswa memang sudah sempat diskusi secara berkelompok, menggambar dan sebagainya. Tapi untuk presentasinya di pertemuan selanjutnya. Insya Allah di pertemuan selanjutnya gitu. Setelah ini kira-kira menurut Ustazah apa nih hal-hal yang memuaskan dari pembelajaran tadi? Memuaskan ya, mungkin lebih ke interaktif anak. Jadi anak lebih interaksinya kayak ada yang bertanya, mungkin tadi kalau Mbak Denti ingat kali ya gitu, tanpa saya minta bertanya, mereka bertanya gitu ya. Artinya antusias mereka yang pengen tahu apa sih sel hewan, apa sih sel tumbuhan atau apa gitu. Kemudian kepuasan juga ketika kita bertanya sebagai guru, bertanya, kemudian antusias mereka untuk menjawab gak hanya satu orang, gak hanya satu santri atau siswa aja gitu. Itu bagi saya pribadi happy aja Mbak, menyenangkan gitu ya, pembelajarannya jadi hidup gitu. Berarti salah satunya itu sih, siswanya berarti antusias dengan pembelajaran. Benar. Kemudian kira-kira menurut Ustazah apakah tujuan pembelajaran ini sudah tercapai sepenuhnya atau bagaimana? Tujuan pembelajarannya, kalau membahas tentang tujuan pembelajaran kita tadi apa ya Mbak, membahas tentang perbedaan dari sel tumbuhan, sel hewan gitu ya. Insya Allah sudah, mungkin tetap ada minusnya, yaitu belum mempresentasikan. Karena pada diskusinya tadi anak diminta untuk bisa tahu fungsi dari bagian-bagiannya tadi tuh yang mereka gambar. Jadi mereka gak hanya menggambar, tapi harus tahu apa fungsinya gitu. Misalnya dinding sel fungsinya apa, itu yang rencananya akan mereka presentasikan. Nah itu sih Mbak, itu yang akan dilakukan pertemuan selanjutnya. Iya. Untuk kesulitan siswa, yang menjadi kesulitan siswa menurut Ustazah apa? Kesulitan siswa dalam belajar hari ini ya. Oke, kalau kesulitan siswanya, kalau Mbak Denti lihat tadi dari video pembelajarannya itu kan saya menampilkan tentang persepsi tentang sel. Sebenarnya saya pengen tahu sebelum masuk ke perbedaan sel, anak jadi tahu sel tuh kayak gimana di tubuh kita gitu ya. Nah, atau di manusia atau di tumbuhan atau di hewan tuh kayak gimana gitu, bentuknya bagaimana. Nah, tadi kesulitannya kalau saya lihat anak jadi kayak nggak paham apa ya, dari raut wajah gitu ya, dari ini kayak mereka belum terlalu paham terkait itu di awal gitu. Kemudian kalau menjadi kesulitan saya di materi ini ya, di di perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan, apa ya Mbak ya? Ketika mengajar tadi kira-kira ada kesulitan mengajarnya ya, gitu?
untuk menghambat. Kalau Iya. menghambat itu tadi berarti videonya kok nggak ada suaranya. Oh iya. Waktu diputar kok waktu di awal nggak ada suaranya, dan seenggaknya itu tadi menjadi kesulitan saya juga sih saat itu. Aduh gimana nih gitu kan. Karena Akhirnya ada Mbak diganti Denti dengan- juga. Kebetulan ada Mbak Denti. Jadi waktu Mbak Denti penelitian kesini, kebetulan hari ini juga lagi menampilkan video dan saya belum prepare juga terkait itu. Jadi alternatifnya yaitu dengan memutar videonya lewat HP, iya, disambungkan jadi ke soundnya Bluetooth. lewat HP. Kebetulan saya memang selalu setiap hari ke kelas tuh membawa sound kecil gitu kan, dan alhamdulillah dengan itu bisa lah membantu videonya dari laptop tadi ya Mbak Denti lihat, kemudian HP dari video soundnya dari HP. Itu menjadi apa ya, bisa dibilang udah Ya, jadi alternatifnya itu alternatifnya. Iya benar. tadi ya. Selanjutnya kira-kira nih apa sih hal-hal yang dari pembelajaran tadi, hal-hal yang sudah bagus dan hal-hal yang perlu peningkatan lagi tentang proses pembelajaran yang sudah berlangsung tadi. Oke, proses pembelajaran yang sudah ditingkatkan, yang harus ditingkatkan ya. Yang sudah bagus apa saja dan yang perlu ditingkatkan lagi apa? Oke. Mungkin kalau saya lebih ke peningkatan diskusi, tapi nanti kita sharing ya Mbak ya. Iya. Mungkin Mbak Denti bisa kasih masukan apa yang bisa ditingkatkan pada diskusinya. Kalau pada pembelajaran saya sudah terbiasa menggunakan video. Jadi menurut saya video itu bisa dipertahankan. Justru jangan menerangkan melalui ceramah gitu. Karena dari video anak bisa melihat dari berbagai macam, ya kan, literasinya bisa terlihat gitu. Kalau misalkan mau diskusi gimana tuh Mbak? Kalau menurut Mbak Denti sendiri terkait apa namanya yang Kalau harus belajar yang iya tadi. gitu. Kalau menurut saya dari setelah pengalaman tadi itu sudah bagus, anak sudah bisa mandiri membentuk ya. kelompoknya, Oke. kelompok diskusi. Kemudian mereka juga sudah mengerjakan sesuai dengan Apa yang langkah-langkahnya. Oke. Mungkin masukan saya, Boleh, saran saya untuk boleh. Ustazah. Tadi kan LKPD-nya itu berupa kertas pasal. Iya, benar. Nah, mungkin di situ bisa dituliskan Tentang langkah-langkah langkah-langkahnya di dalamnya Oke. supaya siswa itu tidak bertanya lagi. Jadi menghemat waktu, untuk Menghemat efisiensi waktu. Oke. Iya ya. Oke, terima kasih Mbak Denti. Nah. Terus sebenarnya biasanya tuh kayak ada LKPD langkah-langkahnya. Anak Iya. tetap akan bertanya Iya, gitu ya. benar-benar. Tapi mungkin tidak seribet yang tadi gitu ya. Mungkin anak semua kelompok jadi bertanya gitu. Mungkin ada beberapa yang siswa yang langsung bisa membaca dari LKPD. Oke, gitu sih. Mungkin di LKPD bisa ditambahkan langkah-langkah dan Iya. tujuannya dalam LKPD, LKPD itu nanti apa Iya. gitu, betul. Selanjutnya apa yang akan Ustazah lakukan di pertemuan berikutnya? Di Dalam pertemuan pembelajaran. berikutnya. Oke, ya seperti di awal tadi ya. Mungkin saya akan menuntaskan lebih dulu pertemuan hari ini, yaitu anak diminta untuk presentasi tentang fungsinya apa dari bagian-bagian sel hewan, sel tumbuhan gitu. Baru nanti setelah anak presentasi, waktu tersisa baru akan saya gunakan untuk materi berikutnya, insya Allah menyinggung sedikit gitu sih. Jadi melanjutkan yang tadi dengan Iya. presentasi Yang presentasi dan dengan materi yang baru yaitu jaringan. jaringan, iya, masuk ke tujuan pembelajaran yang baru, membahas tentang jaringan. Oke, terima kasih Ustazah. Sama-sama Mbak Denti sharingnya. atas waktunya dalam Iya. menyelesaikan tugas supervisi saya. Semoga sukses. Semoga bisa membantu dalam Iya. meningkatkan kualitas pembelajaran. Insya Allah, amin. Terima kasih juga.